persidangan obstruction of justice, yaitu pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa, yaitu mantan Karopaminal di Propampori Hendra Kurniawan dituntut 3 tahun penjara dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kemudian jaksa meyakini mantan anak buah Verdi Sambo ini terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan. Sementara itu juga mantan KDNA Biropaminal Propampori Agus Nurpatria Adipurnama ini juga dituntut hukuman 3 tahun penjara. Arif Rahman Arifin 1 tahun dan mantan koordinator sekretaris pribadi atau Korspri Verdi Sambo Cuk Putranto dituntut 2 tahun penjara. Saya ingin ke Pak Ugro Seno. Pak Ugro, apa tanggapan Anda terkait dengan tuntutan kepada para terdakwa obstruction of justice ini di rentang 1 sampai dengan 3 tahun? Ya, jadi saya melihat ini persoalan ini yang bersama masyarakat lah. Ada persoalan pidana, peristiwa pidana pokok yaitu penembakan, pembunuhan terhadap almarhum Brigadir Joshua. Kemudian di sisi lain ada yang dituduhkan, disangkakan dengan obstruction of justice oleh Pak Hendra Kurniawan, Pak Agus dan beberapa orang. Jadi ke depan nanti sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan dan kawan-kawan ini kan belum mengena apa yang dilakukan yang dituduhkan pada pasal-pasal tadi. Kalau kita baca pelan-pelan pasal-pasal tadi, Hendra Kurniawan itu dipanggil oleh Sambo, datang terakhir di situ sudah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Dia hanya dititipi Sambo bahwa tolong diamankan kamera. Dan kamera tidak langsung diamankan. Besok paginya diperintahkan kepada anggota Barreskrim untuk mengamankan, setelah diamankan diserahkan ke Polres. Di mana pengerusakannya? Sehingga penanganan TKP di sini itu sebenarnya cukup disesuaikan dengan kode etik. Tidak perlu dibawa ke pidana. Karena kalau dibawa ke pidana, ke depan nanti penanganan TKP yang salah sedikit saja bisa dikenakan pasal 233 dan sebagainya tadi. Ini yang perlu diselamatkan ke depan. Tapi itu jadi nanti menurut Pak Ugro bahwa tuntutan kepada Hendra yaitu 3 tahun itu terlalu berat. Saya rasa itu kan tuntutan berapa aja. Pasalnya saja kurang tepat dikenakan di situ. Karena itu pelanggaran profesi murni menurut saya. Tidak ada pengerusakan. Apanya yang rusak, tidak yang rusak. Semua masih utuh. Gitu loh. Di situ aja. Jadi menurut saya, ya karena ini sudah milik publik, mungkin ya pihak JPU ya berikanlah 3 tahun, nanti terserah pada Pak Hakim. Tapi bukankah di persidangan Pak Ugro sudah dibuktikan bahwa memang ada perusakan CCTV di situ, kemudian DVR-nya juga diambil, sehingga upaya perintangan penyidikan memang terbukti kemudian? Yang itu diambil kemudian diserahkan Polres Jakarta Selatan. Itu tugas Propam, tugas Paminal, karena kebetulan pelaku polisi, korban polisi, TKP rumah polisi. Jadi Pak Minal ada peran di situ, Propam ada peran di situ. Kecuali dihancurkan, dibuang dan sebagainya, itu masih bisa dikenakan pasal-pasal tersebut. Oke, Prof. Ibnu mungkin bisa menanggapi terkait dengan tuntutan kepada para terdakwa obstruction of justice hari ini di rentang 1 sampai dengan 3 tahun. Menurut Anda, apakah sudah sesuai dengan dakwaan yaitu pasal 49 junto pasal 33, subsidiari pasal 48 junto pasal 32 ayat 1? Ya, ini Mbak Vera, menanggapi Pak Ugro ini menarik sekali ya. Dalam suatu ilmu obstruction of justice, menurut saya deliknya itu kalau kita baca literatur, deliknya adalah delik formil, bukan delik material. Artinya tidak memerlukan akibat. Sehingga kalau disampaikan oleh Pak Ugro tadi ada akibat, ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada akibat, itu bisa jadi. Disinilah pentingnya kenapa negara merumuskan obstruction of justice ini untuk menghindarkan suatu peradilan itu menjadi tertutup. Makanya yang jadi masalah adalah ada nggak pending judicial proceeding. Jadi ada mencoba menghalangi, mencoba merintangi suatu proses. Satu. Kedua, knowledge pending judicial proceeding. Artinya ada pengetahuan. Ini yang agak menurut saya agak beratnya ini karena penyidik. Dia tahu ini barang harus dijadikan diamankan, tapi kita lenyapkan. Kan tidak. Ini knowledge. Nah, itu yang agak sulit. Maka dibedakan kalau orang umum agak sulit, tapi ini kebetulan adalah para penegak hukum. Itu Mbak, saya melihat seperti itu.
perbincangan saya ingin ke Pak Ugro. Pak Ugro, tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwa para terdakwa obstruction of justice ini merupakan para penegak hukum yang memiliki pengetahuan atas profesinya begitu ya. Yang justru harusnya bisa untuk melakukan penghentian terhadap upaya-upaya yang melanggar hukum. Tanggapan Anda Pak Ugro? Ya, yang dimaksud penghentian pelanggaran hukum apa? Dalam peristiwa obstruction of justice itu tidak ada perintah-perintah yang jelas, hilangkan, rusakkan, nggak ada. Jadi amankan itu CCTV, kamera sama di DVR ya. Karena menyangkut ini anggota polisi, korbannya anggota polisi, pelaku anggota polisi dan TKP rumah polisi. Karena peran Paminal, peran Propam di situ bermain dan setelah itu serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Nah, dari Polres Jakarta Selatan pasti di sana ada tanda terima, ada berita acara di situ. Nah, setelah itu barang itu kemana lagi dipinjam lagi, pasti ada berita acara. Sehingga menurut saya, obstruction of justice yang berkaitan dengan kamera itu, belum pernah saya temukan itu ada kata-kata atau perintah lisan maupun tertulis untuk dihancurkan atau dihilangkan. Baik, tidak ada instruksi demikian. Tanggapan Bang Martin, silakan. Ya, saya mohon maaf ya Pak Jenderal Ogroseno, saya kurang sependapat dengan Bapak. Karena gini, yang saya setuju dengan jaksa bahwa memang yang dinilai adalah mens reanya, niat jahatnya gitu ya. Di mana mens reanya dianggap ya dalam hal ini ya menurut cara berpikir jaksa ya, ada kesamaan kehendak antara para perwira yang lain ini dengan Verdi Sambo untuk menutupi jejak kejahatan. Nah tadi terkait mengenai diserahkan kepada Polres itu kan atas inisiatif CUK ya, kalau berdasarkan fakta persidangan, bukan atas kesepakatan bersama dan bahkan itu ditentang dan dimarahi oleh Verdi Sambo ketika diketahui diserahkan kepada Polres. Nah tapi apapun itu, jadi gini, fokus utama kami itu adalah dalam perkara pembunuhan berencana. Namun ini kan salah satu perwira pada saat itu ikut serta juga ke keluarga untuk menjelaskan peristiwa yang sebenarnya pada tanggal 20 sekian itu ternyata di SP3 dan tidak ada peristiwa pidananya. Bagaimana jawaban tersebut disampaikan oleh Hendra Kurniawan yang akhirnya menggagalkan pemakaman secara kedinasan di awal, itu pertanggungjawabannya seperti apa? Untung aja Joshua itu dilakukan ekshumasi dan akhirnya dimakamkan secara kedinasan. Nah, oleh karena itu saya pikir tuntutan jaksa itu sudah tepat. Nah, namun mengenai pasal memang saya punya sedikit perbedaan pendapat dalam hal ini, ya. Tapi apapun itu karena memang dalam subsidiarnya ada pasal 233 ya, yang mana ancamannya 4 tahun dan dituntut 3 tahun, saya pikir apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut sudah tepat. Tinggal nanti kita lihat apakah majelis hakim sepakat dengan apa yang disampaikan oleh jaksa atau justru sepakat dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dan juga penasihat hukumnya gitu ya. Demikian, terima kasih. Baik, saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ketika dari awal kalau kita ingat kasus ini begitu ya terungkap secara gamblang dan membuka lagi rahasia yang berusaha ditutupi dengan berbagai macam skenario dan ada upaya perintangan penyidikan di situ sehingga begitu kabur dan sulitnya TKP yang sudah diacak-acak ini. Kemudian saat tuntutan ini dinyatakan hanya di kisaran 1 sampai dengan 3 tahun, apakah tidak terlalu ringan sebetulnya dengan upaya ataupun juga sudah ada mens rea di awal untuk mengikuti perintah dari sang atasan? Ya, kalau menurut saya sudah cukup, Mbak Vera. Karena beliau para terdakwa ini kan sudah di PTDH. Jadi saya kira itu sudah hukuman cukup paling berat. PTDH itu artinya kan dipecatkan. Dan jangan ditambah lagi penderitaan yang lain. Karena inilah saya kira yang penting dari kasus ini menjadikan cermin evaluasi di dalam suatu pengungkapan, khususnya di bidang kepolisian. Ketika ada suatu perintah ataupun ada suatu sinyal-sinyal terhadap pengerusakan, terhadap pengalian, terhadap obstruction of justice itu harus ditinjau kembali. Karena deliknya delik formil, bukan delik material. Jadi tidak merupakan akibat. Baru pemikiran ada suatu kehendak, itu sudah masuk. Itu yang harus dipahami ketika obstruction of justice ini yang saya kira menjadikan pintu ke depan sebagai bentuk peradilan yang fair, peradilan yang imbang, peradilan yang jelas, sehingga siapapun yang melakukan obstruction justice itu biasanya orang yang berkepentingan, Mbak Vera, orang yang berkepentingan.
kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan juga. Karena terhadap kalau sampai suatu perkara itu tanda petik goyang, tertutup, itu suatu yang menguntungkan bagi kelompoknya. Ini ada 4 kelompok yang kalau kita studi obstruction of justice itu seperti itu. Nah, salah satu di antaranya itu adalah penegak hukum. Karena penegak hukum juga berpotensi adanya suatu obstruction of justice untuk kepentingan-kepentingan pengungkapan perkara. Ini diatur. Kalau kita kaji dalam hukum pidana kriminalistik, itu menarik sekali, Mbak. Menambah dan mengurangkan, bahkan menghilangkan. Karena untuk menyesuaikan tentang apa yang dituntutkan dalam suatu persidangan. Menambah dan menghilangkan lah. Kalau menghilangkan kan menjadi masalah. Kalau menambah menjadi kesesatan. Mistak. Baik. Itu yang sering terjadi seperti itu. Saya ingin ke Pak Ugro. Pak Ugro, tuntutan sudah dibacakan gitu ya. Lalu langkah selanjutnya adalah upaya pledoi yang bisa dilakukan oleh para terdakwa ini. Apakah kekuatan dalam meramu atau formulasi pledoi yang seperti apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh para terdakwa ini? Apakah mengedepankan faktor relasi kuasa dan instruksi dari sang atasan untuk bisa meringankan para terdakwa ini? Ya, yang pertama pasti kepada para terdakwa yang obstruction of justice akan mengatakan bahwa itu melaksanakan tugas pokok. Jadi kenapa kalau kita baca pelan-pelan obstruction of justice itu biasanya para pelaku tindak pidana tersebut berusaha menghilangkan barang bukti, menghilangkan darah, menghapus dan sebagainya. Justru pasal pokok 340 atau 338 atau subdir lagi 170 mungkin sampai menghilangkan nyawa manusia, itu ada yungtunya obstruction of justice karena itu yang menghalangi aparat dalam melakukan penyidikan. Jadi pada saat kejadian, karena itu pertama kali Hendra Kurniawan datang setelah jam 8 atau 9 malam, di situ sudah ada petugas semua, sudah olah TKP gitu loh. Olah TKP, kamera pasti sudah ada, masih ada di situ, dan kamera baru diambil besok paginya kalau nggak salah. Nah di sini, jadi peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua ini harusnya dibuka secara gamblang. Motifnya apa, masing-masing perannya apa, sehingga masyarakat jelas. Jangan dikumpulkan jadi satu, sidangnya digabung dalam 1 minggu. Jadi masyarakat menilai seolah Hendra Kurniawan juga bagian, dan kawan-kawan tadi, Agus dan sebagainya, bagian dari pembunuhan. Justru menarik di sini, apakah ini pembunuhan direncanakan bersama-sama atau dilakukan bersama-sama, belum muncul dalam sidang ini. Sayang gitu loh. Kasus besar, kata Prof tadi biaya besar dan sebagainya, tapi tidak dibuat secara gamblang motif peran dari masing-masing pelaku, itu saja. Baik, kita tunggu dalam proses persidangan selanjutnya. Saat ini sudah tuntutan, kita tunggu nanti sidang pledoinya begitu ya bagi para terdakwa obstruction of justice. Terima kasih Pak Ugro, Prof Hipnu dan juga Bang Martin sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.